Saat kedua mata terbangun terbuka, matahari bahkan belum datang, dan bulan menyapa, lepaslah dahaga, walaupun belum juga ku pulang. Satu rumah yang aku rindukan, satu akhir penuh kesucian, satu tawa yang berbunga, satu syair tak ku lupa, satu pesanku menjelang senja. Satu pesanku menjelang senja. Satu tawa yang berbunga, satu syair tak ku lupa, satu pesanku menjelang senja. Luar. Kaget. Oke. Oke, hai, halo. Ini adalah episode khusus liburan. Karena libur, Kita juga libur. Tapi yang namanya cuti tidak ada yang tahu. Kalau orang lagi pengen cuti aja. Ya, kalau baju kotor harus dicuti. Ya, harus dicuti. Cuti cata tapi cuti cata tapi tubi tung. Ya. Oke. Ya. Jadinya hari ini adalah hari yang cukup spesial karena ini mungkin di apa katanya? Perhelatan. Bukan. Perhelatan perpartian. Oh iya. Perhelatan kan party. Perpremieran ini adalah yang pertama. Ya, karena kita baru kepikiran. Ya. Bukan, kemarin ada event dadakan. Iya, Ada urusan yang harus dilakukan lah. benar. Ada urusan yang harus diurusin. Gitu ya. Boleh, wih. Jadi begitulah. Ini mungkin jadinya kelihatan di aduh, tangan gue hilang lagi. Di sini. Di sini. Nah, di sini kan itu biasanya ada kalian sobat-sobat nih ya. Nah, untuk yang kali ini kami tidak hanya mengundang sobat-sobat. Kenapa ini jadinya kosong? Karena ini dikhususkan untuk tingkatan lebih tinggi. Hah? Ayo. Oke lah. Ya, oke. Jadi apa sih tingkatan yang lebih tinggi? Kita akan datangkan tingkatan yang lebih tinggi. Mari kita panggilkan tingkatan lebih tinggi. Bentar. Kok ini? Nah, nih. Wih. Kan sobatnya SD. Sobatnya SD. Nah, ini sobat SMP. Naik kelas masuk SMP. Yoi. Cakep. Udah naik kelas, mantap sekali. Oke, sip. Bagaimana nih? Lampu. Lampu. Oke, lampu. Kenapa lampu? Ya, lampu. Iya. Wah. Iya. Biasa lah ya. Biasa gimmick. Gimik. Ya, bagaimana kabarnya, Mbak Pur? Wah, kabar saya baik seperti biasanya, seperti di beberapa episode terakhir ya, Kang. Apa kabar, Kang? Kang Baik. Dep dan Mas Atsur. Kenapa nih gue langsung jadi Mas? Kan artinya sama aja. Oh, Loh, ada Kang ya udah. Atsur. Kang Arso dan Mas Dek. Kenapa dia ngomong katraknya tuh kayak that's right. Arso. Kan aku sudah beristri. Ya kan Oh, berarti. iya? Ya udah. Oh iya, berarti Selamat. tuan. Tuan Adra. Jangan kalau tuan Hai Tuan Adra. dan istrinya tuan-tuan dan puan-puan. Ya kan emang gitu. Oh, berarti Mr. Mr. and Mrs. Mrs. Adra. Salah pemakaian. Oh, Mrs. Mrs. Adra. Kalau pemakaian Adra. Oh. Monsieur. Bonjour. Por favor. Bonjour. Por favor beda apa monsieur? Oh, por favor apa? Spain, Italia. Spain. Española. No hablo español. No habla español. Si Sí. matematika. Itu Ruri Sinaga. Oh, Ruri Sinaga. Oke, ya jadi untuk yang kali ini kita khusus nih karena apa namanya kan ini rekaman ya.
Ya, Nah, Oh jadi kita nggak pura-pura live ini? enggak. enggak emang. Kita jujur, puasa-puasa kok bohong. Ini minum Iya. dulu nih. Minum. Oh iya lupa lagi puasa. Jangan lagi puasa. Lagi puasa suruh minum. Ya kan kalau dia lupa lumayan. Iya Dahaga juga. agak hilang. Oh iya. Benar lupa juga ya. benar. Harusnya gitu lagi. Iya Udah sih. niat. Loh, kan lupa kan nggak tahu namanya juga lupa. Tapi dia udah niat. Hilap. Tuh hilap Kan kan dia ya. ngomong harusnya begitu ya gitu kan. Berarti dia udah niat. Nah, tapi ini nih sesuai dengan topik itu. Apa tuh? Tapi kita hari ini juga harusnya kita bisa melakukan hal yang kalau kita ada kesalahan apa-apa harusnya begini. Apa itu topiknya? Duar bermaafan dengan diri sendiri. Wah. Wah. Lupa tapi oh ya bisa maafkan diri sendiri, mungkin hilaf gitu. Mungkin hilang. Wah, gitu kan. Jadi tidak terpuruk dengan menyalahkan diri sendiri, tidak jatuh ke lubang yang sama dan tidak bangkit lagi akurah butiran debu gitu kan. Maaf, Jatuhnya ke surga. ya kan lagunya ada gitu. Iya. Gimana lagunya, Kang? Maunya ku butiran debu. Enggak gitu aja. Nah itu judul Lagu baru ya itu ya? Lagu jadul banget itu zaman Anang. 2024 itu. Bukan. Zaman Anang. Maunya tuh butiran debu gitu. Itu kan judugu kan gitu, beda. Bukan Purin. Astaga, kamu jangan tertipu sama penyamun ini. Maaf penyamun. Iya, sukanya nanam ketimun. Anam Timun. Iya. Sukanya nyedot darah. Wah, vampir. Oh iya, vampir. Vampir. Gitu vampirnya kenapa gitu. Iya kan vampirnya nyedotnya kan giginya gigitarin gini kan, gini. Kan berarti harus gitu kan. Kan kalau di sinetron SCTV gitu. Baru keluar. Malah jadi kayak apa sih? Ingat yang kayak gue yang sesar ya. Iya. Ding. Ding. Ya ampun, tahun berapa itu? Gila parah banget. 2003, 2004, I guess 2009, I don't know. Lupa lah tapi Udah ya lama banget. udah lama cukup lama. Pokoknya pas lagi zaman-zamannya nonton apa TV itu lagi masih wah ini nih Ya, lucu nih betul. tayangannya ditunggu. Cesar masih belum hijrah waktu itu. Oh belum ya? Belum. Emang sekarang udah? Udah dari lama. Hmm. Terus dia mencoba berjualan bubur atau jualan apa gitu. Terus sekarang balik lagi ke TV. Oh. Tapi oke. belum ada yang manggil soalnya the end of an era gitu kan. Oh iya sih ya biasanya ada masa-masanya untuk ini wah Ya, banyak dipanggil pas gini abis itu turun Lupa gitu terus ya. naik lagi ya ada lah masa-masanya. tapi Purin bermaafan dengan diri sendiri. Siap. Berat ya? Loh emang kan kita biasa juga berat. Iya. Kayak berpuasalah Oh, di bulan betul, puasa betul. itu berat. Oh, betul. Maaf. Agak. Bermaafan dengan diri sendiri. Hmm. Apa sih kalau menurut Purin maafan dengan diri sendiri itu susah nggak sih? Kayaknya memang sebenarnya dibandingkan memaafkan orang lain, untuk beberapa orang memaafkan diri sendiri itu lebih sulit kali ya. Iya. Kenapa tuh Bunda? Karena biasanya kalau kita ke orang lain tuh mungkin kita bisa ada simpati atau empati gitu ya. Tapi aku betul. rasa banyak orang yang nggak merasakan itu terhadap dirinya sendiri gitu. Iya. Contoh, misalnya nih, kalau kita ngelihat orang lain salah nih, itu tuh karena kita berinteraksi sama mereka, terus misalnya mereka ternyata kita konfrontasi kalau mereka salah, oh lu tuh salah, terus merekanya sedih lah, marah lah, kita jadi nggak enak, kita ngerasa kayak ya mungkin kita bisa bahas dan memaafkan. Tapi kalau ke diri sendiri tuh mungkin karena tidak ada reaksi yang seperti itu kali ya, kayak kita tuh nggak mungkin ke diri Iya. sendiri tuh kayak ih sebel ya, terus kalau sebel gimana ya, nggak ada yang lihat reaksinya selain ya nggak ada yang lihat banget, jadi nggak bisa lihat, jadi kita nggak ada rasa kayak wah gue juga harus memaafkan diri sendiri gitu, nggak ada urgensinya gitu rasanya. Oh, urgensinya. Terus ada ini nggak? Ada tips selama bulan Ramadan? Bukan. Ini. Tagline. Itu tiap hari ini selama dong. bulan Ramadan tuh. Siji sore dong. Ada banyak. Sore ya. Ya, jadi gimana? Ya, Apa, jadi Kak? apa tips untuk mulai mencoba memaafkan diri sendiri itu gimana? Tipsnya Atau
Atau mungkin Bagaimana dengan baby akang sekalian? Apakah ini para akang di sini apakah pernah ada pengalaman memaafkan diri sendiri yang sangat memorable gitu? Yang memorable ya. Wah, Iya. apa nih ya? Ditunjuk. Ditunjuk nih. Zaman Pressure. ini tuh dulu itu gua termasuk yang sempat labil. Namanya kalau Labil, dari yes. muda, wah happy go lucky gitu. Abis itu happy not lucky, terus jadi Oh, happy laki-laki gitu. Jadi sempat ada transisinya. Aku bukanlah superboy. Man. Superboy dulu, sekarang jadi man. Nggak pakai Oh. super. Bad boy. Oh, jangan. Apa? Nanti jadi kasur. Bad boy jadi kasur. Kan Itu mah bad. bad cover bukan? Bad cover. Itu kalau bad cover itu dia cover apa ya? Numb gitu ya, karena nggak bisa gerak. Ya, kok 6? Iya kan, yang dari Linkin Park tuh numb. Oh. Iya. Enggak, biasa kalau Nah. bad cover mengcover kasus, Pak. Oh. Di Alien ada kasus dinaikin, berarti ada kasus besar yang ditutupin gitu. Oh iya, pantesan di cover. Oke. Iya. Sip, jadi kalau misalkan itu tuh dulu tuh permasalahan gua itu adalah marah, Grumpy. kayak biasanya kalau di Kayak ini, kartun-kartun tuh apa? ya, kayak Apa? 11. Bukan. Bukan apa? Snow White dan 7 kurcaci. Oh, 7 kurcaci kan ada yang Oh, ada grumpy-nya betul ada betul. si betul. Grumpy yang aku nggak mau. Ada siapa sih? Apa kan ada 7 itu ada yang malas, ada yang suka tidur, ada yang senang Itu terus. tuh mewakili Kayak- Human Seven Sins gak sih? Kayaknya sih ya, sepertinya. 7 kurcaci. Tapi kalau yang last, Ya kan, dia last ke siapa? semuanya cowok. Kita nggak tahu. Eh. Semuanya sama. Pakai bajunya itu unisex semua loh. Kayak semuanya Betul. itu sama kan. Kita Iya. nggak ada yang tahu apakah itu he, apakah itu she, apakah itu Betul. Gitu bilateral gitu kan. Non-binary bilateral. Oh, salah. Maaf. Bilateral hubungan baik dua negara. Ya, atau apa gitu kan. Ya, dia tidak tahu gitu. Tapi ya intinya begitu. Dulu itu dulu sebenarnya kayak wah, namanya anak kecil ya senang bermain dan Hari ini kawan-kawan. kamera saya. Iya. Loh, kok Purin jadi? Oh, kirain Purinnya kenapa jadi? Ini gara-gara Di Hari atas. ini kamera saya agak ekstrim ya kesalahannya. Mungkin cuma saya. Udah bener. Oh, udah bener. Yeay. ya. Lah, kan jadi beruang lagi. Enggak, ini anjir apa efek TikTok. Oh, efektif. Filter TikTok. Oh, filter. Kenapa ya kamera saya? Sebentar ya, saya coba benerin dulu. Enggak apa-apa. Lah hilang. Lah, berhenti. Gak apa. Kalau dulu tuh Aduh, parah banget tuh. aduh, apa ya? Apa-apa, Bu? namanya anak kecil ya kan. Heeh. No itu udah. Wah, bagus lagi. Lah kok bisa? Jadi gara-gara apa tadi? Dicabut pasang lagi sih kameranya. Sering pasti sama kayak kalau printer rusak. Enggak. Betul. Sama kalau modem nggak ada internetnya. Iya, sama. Sudah coba Iya, di restart? betul. Coba di restart, kok nggak bisa ya cabut colok? Oh iya. Efektif tapi ternyata kan. Ya untuk barang-barang elektronik Iya. entah kenapa efektif. Iya betul. Sebuah hal yang Mustahil. bukan mustahil. Nggak tahu sainsnya di mana, tapi kayak cobalah, ini komputer kayaknya udah nge-lag gimana, restart deh, udah nggak nge-lag gitu. Tapi manusia juga seperti itu sebenarnya. Kalau kita sudah mandek banget, sudah merasa tidak bisa berfungsi normal, berarti ada saatnya merestart, saatnya kita mencabut diri dari segala kesibukan Oh, kirain sehari-hari. mencabut nyawa. Enggak, bukan gitu juga. Sendiri aja. Belum. Ini kan restart itu apa tuh? Restart adalah kembali. Mematikan, menghidupkan lagi. Kayak kamera Restart cabut itu colok. adalah- Restart itu kan kembali start. Kembali start. Tapi Makanya. komputer di restart, komputernya kan nggak pernah mati sepenuhnya, dia masih nyolok ke listrik. Nah, kalau kayak kamera tadi kasusnya kan dicabut listriknya. Kamera kan hidupnya gara-gara listrik. Berarti kalau dicabut mati dong. Ya. Betul sih. Terus dicolok nyala lagi dong. Betul sih. Mari kita anggap nyawa itu jangan dicabut. Oh iya. Wah, Ya, orangnya hilang. ya Kita- benar. Lah benar. Kan orang hilang. Wah, langsung fade out ini. Fade out. Ini berarti emang ada masalah di sininya, tidak apa-apa. Di internet seperti biasa. Di internet seperti biasa, mari kita cek lagi. Hati-hati di celana. Kok di celana? Di celana ada apa? Pak? Halo, sudah Oh. kembali ya? Nah, sudah Oh, kembali. ada. Wah, suaranya ada. Iya, sudah hilang lagi suaranya. Tiba ada
apa kedengeran kong king kong ya. Kong King Kong terus hilang. jualan King Kong seperti Mbak Pur ya. Balik-balik marah-marah. Emang hilang. Nah, oke, apakah? Siap. Ada. Wih, mantap. Oke. Barusan emang hilang sini. Ya, ada spiking gitu. Emang lagi hujan ya pasti. Enggak, panas. Panas sih. Nah, hujannya semoga saja lagi banyak hujan rezeki untuk kita. Ya, amin. Ya, jadi tadi bagaimana kalau kita tidak melihatnya sebagai kayak dicabutnya itu cabut nyawa apa jadinya? Kayak apakah untuk riset pribadi kita menjadi anak kecil lagi kah? Wah, bukan juga sih. Maksudnya kayak mundur sejenak dari kehidupan, dari istilahnya kalau orang udah tidak berfungsi dengan baik, begitu juga dengan komputer itu udah overload gitu ya biasanya. Ada sesuatu, entah prosesornya kelebihan, memorinya nggak cukup, atau mungkin aplikasinya jalannya kebanyakan sehingga dia nge-lag gitu kan, jadi butuh di restart misalnya seperti itu. Manusia juga sama, mungkin entah kerjaannya lagi mumet, apalagi banyak masalah. Ada mungkin buat beberapa orang yang udah mumet banget, ada baiknya kita berhenti sejenak, terus kita take a step back gitu untuk melihat. Istirahat lah dari involve langsung untuk, karena beberapa masalah tuh dia akan berjalan seumur hidup kan ya, bukan sesuatu yang satu kali jalan beres gitu. Benar. Ada kalanya kalau kita ada di tengah masalah yang jalan terus itu, entah itu kerjaan yang nggak pernah berhenti sibuknya lah, masalah apa mungkin keluarga dengan teman yang pasti akan ada terus gitu. Kita mundur sejenak tuh agar kita bisa kayak memberi jarak sedikit antara kita dengan masalah itu, jadi agak detach sedikit biar kita bisa melihat perspektif yang lebih besarnya. Gua mengerjakan sesuatu dulu Bang. Wah, oke. Selamat. Selamat. Ya, oke. Berarti emang lebih ke take a step back, melihat di bigger picture-nya sebenarnya apa sih yang salah kali ya? Bermeditasi. Meditasi meren katanya mah. Di Jepang kan ada tuh meditasi. Meditasi. Pantesan di situ orangnya pada tenang-tenang ya. Tenang semua di sono. Anjay. Betul. Kan meditasi katanya. Gimana dah? Oke, ya. Jadi emang lebih untuk kayak kemarin berarti kayak mencari fixingnya itu gimana ya, lebih ke mencari fixing. Kalau kita itu kurangnya dari apa sih gitu, berarti kita lebih ke ya mencari solusi ya berarti. Betul. Ini juga sama nih berlaku untuk tips kita yang nomor 20 ini. Bermaafan dengan diri sendiri. Ketika misalnya kita sudah merasa ada yang salah, mungkin kita perlu take a step back, melihat dari lebih jauh biar kita bisa melihat big picture-nya, baru mungkin kita sadar, oh masalah gue sepertinya memang sama diri sendiri sebenarnya. Nah, menyadari itu adalah langkah pertama dalam memperbaiki, termasuk dalam memaafkan diri sendiri. Gitu. Oke, terus apakah ada langkah-langkah selanjutnya? Langkah-langkah selanjutnya, nah ini tadi Akang sepertinya belum selesai cerita nih tadi. Dulu Grampi, memaafkannya bagaimana tuh diri sendiri? Oh, memaafkannya karena sudah menemukan orang yang lebih kurang ajar. Kok gitu? Oh, ya kan, saya sebagai anak-anak, waktu saya anak-anak itu ya sebagaimana layaknya yang happy go lucky lah. Biasa kalau misalkan main yang kayak Genshin Impact, wah ada kli, wah apa gitu, namanya anak-anak kagak tahu. Yang tahu itu main, makan, buang air, udah gitu, tidur, bobo gitu kan. Hardolin gitu. Hardolin apaan aja? Dahar modal ulin. Baru tahu dia. Ya. Ya pokoknya kan masa-masa itu masih kayak wah ya udahlah gitu. Bahkan sampai SMP-an gitu. Yang udah rada naik baru mulai ini nih kehidupan, inilah begini. Dan juga ya kayak apa ya? Mungkin karena diterpa yang begitu kayak kok begini, kok begitu. Lama-lama suka marah juga gitu. Tapi pada akhirnya zaman-zamannya kuliahan itu mulai nge-explore, ada kayak ini apa sih, kayak agama atau yang itu yang sendiri tuh sempat ada kayak seminar-seminarnya juga sempat cobain lah ngikutin apa. TLDR-nya adalah mendapat ketenangan dengan mengetahui
kalau dibilangnya gitu kan, ada sempat dibilang itu suatu kejadian kita nggak tahu apakah itu baik atau buruk, sebagaimana buruknya itu sebagaimana baiknya itu. Kayak apa sih, gue tuh lagi tuh kayak ada cerita fabel gitu, pokoknya kayak ada raja yang suka gula terus nyoba diobatin kan gitu, minta berobat sama guru, tapi diobatin 1, 2, 3 kali nggak sembuh-sembuh, malah makin lama makin nanahan. Abis itu yang terakhir akhirnya diamputasi. Nanahan? Oh bukan Mbak Nana ya? bukan, banana aja belum. Kan bisa gitu, nanahan. Aduh nahan. Nahan naon. Nahan kebelet. Nahan atau ya? Nahan atuh, nanya itu mah. Jadi kan begitu, terus berikutnya si yang diamputasi ini dia ketangkep sama kayak yang okult-okultnya something lah, terus mau di-sacrifice, ternyata karena dia jarinya kurang satu, dibilang wah ini nggak layak ini karena tidak bersih. Ini cerita yang kemarin kan yang bukunya ada, Kang. Betul, makanya kayak oh iya ternyata ini dilepasin, kayak oh iya makasih nih, kalau nggak gara-gara itu kan itu, terus kayak ya mungkin kejadian yang zaman dulu itu membuat yang sekarang entah itu apa baiknya apa buruknya, gue mungkin masih belum tahu gitu. Jadi kayak ya sudah, mungkin nanti akan ada hikmahnya gitu. Mungkin sih kalau dari gue sih begitu ya. Jadi sudah, kalau ada bukunya, buku yang ada bukunya agak tipis, terus The Art of Not Giving a Fuck gitu. Oh itu ya itu Ya. Populer banget tuh buku. Cukup populer juga, dan menurut gua kayak cukup menarik sih bahasanya gitu. Nah gimana nih kalau dari Mbak Pur sendiri nih, apakah ada kayak pengalaman juga tentang wah pernah nih memaafkan diri sendiri karena zaman dahulu itu bau bawang, akhirnya saya memaafkan diri dengan mandi gitu. Nah, seperti itu ya, proses yang ibu seperti itu ya. Iya kan gitu kan, oh saya kenapa sih dulu bau bawang, ya udahlah akhirnya saya mandi, saya bisa memaafkan diri saya dengan luluran, Iya, betul. mandi gitu kan, keramas gitu ya mungkin. Ya, kan memang tadi seperti ceritanya Kang Deplin, memaafkan diri sendiri mungkin orang prosesnya beda-beda. Ada yang dengan mungkin menemukan filosofi hidupnya sendiri gitu kan. Ada yang dengan mendekatkan diri dengan agama. Ada yang karena dia dikasih pengalaman, terus dari pengalaman itu dia belajar sesuatu gitu kan. Iya betul. Kalau buat saya sendiri, memaafkan diri sendiri itu kapan ya awalnya? Kayaknya tuh datangnya tiba-tiba gitu, nggak tahu ya dari mana. Apa yang ini namanya ilham dari Tuhan, apa kesadaran yang tengah malam, midnight clarity gitu kali. Vaksin. Ya. Saya juga sama ya, seperti sewajarnya manusia tumbuh berkembang. Pada saat muda saya happy go lucky, bego gitu. Ya, Terus habis itu bener. kayak tidak, hidup itu mengerikan, menyedihkan gitu kan. Habis itu kayak bener. naik laginya nih, datar lagi gitu kan. Ya benar. Pertanyaan Pur. Iya. Tapi kelarin dulu. Gimana? Gimana? Yuk, mari lanjut kalau gitu. Siap. Ya terus ya, sebenarnya kalau sebenarnya ini proses itu bukan pas lagi naik lagi ya emang naik sendiri. Ini nih setelah naik lagi ini nih, terus ketika kemudian kedepannya menemukan hal-hal lain pas sudah dewasa yang bikin kita down lagi, ya umumlah semua juga mengalami gitu kan. Terus biasalah kita ada midnight hour, overthinking hour gitu kan ya. Terus Biasa ya. lagi tiduran di kasur terus mikir gitu ya, gila lagi struggling banget nih gitu kan, lagi stres banget, ini gimana ngelewatinnya. Tapi habis itu tiba-tiba aja gitu ya tersadar, dulu juga perasaan gue pernah ngalamin yang lebih buruk gitu kan. Terus berkali-kali mikir kayaknya nggak tahu gimana ya caranya bisa keluar dari sini, atau kayak ini nyelesainnya gimana, nggak tahu apakah bakal kuat atau enggak ke depannya. Tapi pada akhirnya tuh sekarang aku masih di sini, masih baik-baik aja, semuanya terlewatin. Padahal dulu kayaknya udah desperate banget. Jadi hal ini juga dan hal-hal lain ke depannya sepertinya nanti juga akan terlewati sendiri gitu. Jadi kesadaran itu tiba-tiba kayak teling, oh iya tuh I'm fine. Jadi aku juga ke depannya aku bakal baik-baik saja sepertinya gitu. Iya emang. Namanya kalau dibilang tuh lagi itu hidup itu seperti roda berputar.
Ya. Betul, Ya, betul nggak- sekali. kadang-kadang di bawah, kadang nggak di atas gitu kan. Ya. Betul. Kadang-kadang jatuh dari rodanya. Kadang-kadang jatuh juga kan gara-gara udah di atas terlalu seneng, lupa kalau nanti juga turun lagi gitu. Betul, betul, betul. Anjay. Loh, kan begitu. Keren banget, Siapa? keren banget. Siapa? Kan gini loh. Kita itu tidak boleh berlebihan kan ya. Betul, betul. Itu berarti senang juga nggak boleh senang karena ya itu juga bakal berlalu. Sedih Ya, tidak akan betul. sedih terus karena itu pun akan berlalu. Ya. Betul. Ketika Iya. sedih ingatlah saat senang, ketika senang ingatlah saat sedih, begitu ya. Nggak juga sih. Kalau senang Nggak ya udah juga senang aja. Cuma inget aja. Kayak kalau yang lagi senang, Bisa wah cancel aja. Hah? Enggak, ya lu cancel. masa kok ya maksudnya gini loh kan kayak kalau kita senang tapi ingatnya sedih gitu kayak wah akhirnya saya naik gaji, aduh iya lagi itu gue sebelum naik gaji gue masih lapar. Tapi dengan begitu kan justru jadi bersyukur gak sih? Ketika kita lagi senang nggak sedih, dulu kayaknya gue makan sehari 2 kali aja susah, sekarang gue makan sekali 3 kali gitu misalnya. Itu kan ya kalau Ya, berpikir ya. tidak negatif ya, kayak Betul, oh iya betul. jadi bersyukur gitu kan. Jadinya aja tergantung pola pikirnya lagi sih jadinya apakah Betul sih. wah lagi senang-senang kepikiran tapi ini Wah. kan besok, aduh masih belum diskon tapi ini gimana ya mau beli nggak Nah, bisa. orang yang kayak gitu berarti masih ada yang harus dimaafkan tuh dari diri sendiri dan Itu masa lalunya. mungkin, iya. Anjay sekali. Anjay banget. Wih, Anjay Gurinda. Anjay Gurindam nih itu buat pintu. Gundam. Oh Gundam. Apa buat itu? Engsel. Ya, Oh, oke. iya, boleh, Gurinda, boleh. Gurinda. Oke. Anda. Siapa lagi? Anda. Oke. Ya, Pur, oke. suka warna Ya. apa? Hah? Suka warna apa? Mint, Min, Oh, mint. hijau. Oke. Oke, ya. Sip. thank you Mint. Ya, oke. Jadi itu tentang permaafan dengan diri sendiri, yaitu emang kaitannya sangat erat sama ya diri sendiri pasti. Cuma Betul. kemarin tuh sempat ada, jadi ini sempat menarik juga nih. Jadi apa yang membuat orang itu tidak bisa memaafkan diri sendiri itu lebih kayak dia mungkin pengen tapi ada bentengnya sendiri dari katanya itu ego. Betul. Itu mungkin ya kayak ego itu kan macam-macam ya, bisa dari gengsi, bisa dari hal lain, mungkin kelihatan dari lingkungan nanti Prinsipnya apa dia itu yang memang prinsipnya. terlalu keras gitu. Iya, idealnya yang beda, tidak sesuai gitu. Nah, mungkin egonya itu gimana tuh yang supaya caranya mungkin tahu nggak ya kalau dari Mbak Pur ini untuk kita bisa apa ya menyelaraskan ego mungkin ya gitu. Menyelaraskan. Loh, Iya benar gak salah Pak. Siap. bener kan? Gini loh, Siap salah. loh, siap salah mulu. Kapan benernya? Maaf, enggak belum. Belum, bagus. Ya kan jadi kayak orang nggak punya ego ngikut-ngikut aja, ya ndoro ya salah juga. Orang kegedean ego kan, waduh saya pengen gaji 200 juta di sini. Wah, Nggak gua juga. juga mau. Aku juga mau. Aku juga mau gaji 200 dikit, senggol dong bang, gitu kan. Sego dikit dong bang. Nah, tapi kan nggak gitu kayak lagi itu tuh contohnya pas lagi interview gitu, kayak interview nggak boleh kita terlalu ngikut, oh ya gimana emasnya ada deh, atau nggak bisa juga kayak gue mau 200 juta, gue ini kalau nggak di 200 juta cetek ya, kayak gitu kan Gila. gila Kalau gila. tidak 200 juta gua tidak mau bekerja gitu. Ya tapi kan nggak gitu kan gitu. Jadi Iya betul. apakah ada tuh kira-kira kalau dari Mbak Pur untuk gimana sih untuk membuat kita dan ego kita itu ya tidak sambil tok gontok-gontokan clash gitu dan membuat kita salah ego di waktu tertentu. Kalau ego. Ya kan salah ego maksudnya Ini kalau menarik karena kalau dalam teori psikologi itu kan ada Oh. id, ego, super ego kan ya. oh iya. Ego itu sebenarnya yang di tengah. Jadi id itu adalah insting kita atau lebih kayak subconscious kita, alam bawah sadar Alam bawah kita. sadar. Ego itu kita yang sadar, kita yang menilai, kita yang menentukan itu adalah ego. Dan super ego itu adalah lingkungan luar kita kan ya, apakah itu environment dalam artian kultur, aturan, hukum, keluarga dan kawan-kawannya itu. Nah tadi
makanya orang-orang yang dibilang egois itu misalnya dalam konotasi bahasanya kan kalau egois tuh dia tuh mikirin diri sendiri doang gitu kan. Iya. Nah itu karena berarti dia tidak memperhatikan super egonya dia gitu, misalnya dia tidak memperhatikan orang lain tuh seperti apa, aturan tuh seperti apa, dia nggak mematuhi itu gitu kan ya. Atau dia cuma memetikkan id-nya dia doang, cuma memetikkan insting internal dia doang gitu kan. Nah berarti untuk membalance ego ini agar dia nggak full fokus cuma ngeliatin orang lain terus mengabaikan diri sendiri, ada yang kayak gitu kan orang. Iya, Ada juga yang kayak nggak merhatiin orang lain, gue mikirin diri sendiri aja. Nah biar bisa balance itu gimana, maka di ego itu kamu harus memikirkan baik-baik soal semuanya gitu. Karena tugas kamu sebagai kamu yang sadar ya, itu adalah yang menentukan pilihan yang terbaik untuk semuanya. Harus, nah ini kembali lagi berarti ke masing-masing, karena yang jadi the judge ya pada akhirnya si ego ini, diri kamu sendiri ketika kamu sadar dan berpikir. Jadi bagaimana caranya biar nggak jadi egois? Ya memang harus mikir. Oke. Ini poin penting nih. Iya. Poin penting banget. Gue seneng kita nggak cuma ketahuan doang. Oh gitu. Loh? Ketawa sih? Nggak, maksudnya nggak doang. Oh ya. Ini maksudnya ya wawasan baru, dan ini Iya, wawasan berarti baru, salah satu kunci penting. Kunci Inggris. Bukan Oh, kunci gitu. kalinggis gitu. Kunci kalinggis. Enggak. Jadi ini hal yang sangat menarik karena orang banyak banget ini kalau misalkan kelihatan dari yang tadi kan, masalahnya ada yang egois, ada yang kayak terlalu menyenengin orang lain lah, mungkin dibilangnya People kayak pleaser. people pleaser. Saya gitu. dulu. Ya Waduh. itu semua orang ada lah gitu kan, masanya dan itunya. Cuma kembali lagi pada akhirnya adalah mikir gitu. Betul. Itu hal yang mikir itu sih yang iya ya bener ya, orang emang harus mikir ya, berarti ya emang harus sadar gitu, harus tahu gitu kan. Betul. Emang berarti pantesan aja orang disuruh sekolah buat mikir. Biar bisa mikir. Iya. Makanya syarat puasa juga harus punya akal, karena harus bisa. Ya. Wah, tidak. Tadi pas kita harus bisa hilang. fade out langsung. Bagus banget kepotongnya. Itu kepotongnya beneran udah direncanakan ya? Bagus Kita itu, harus bisa. natural cut off, perfectly cut. Perfectly cut banget. Nah, kita harus bisa, semua udah nungguin. Bisa? Bisa. Terus saya tahu loh. Gua inget yang itu loh, yang tahu nggak sih yang gambar King Kong tapi yang coklat gitu yang di dalam pot. I will tell you apa gambar berikutnya udah jadi pot isinya coklat doang. Itu ini apa? Gorila coklat mau bikin hot coklat kan? Iya. Coba gambarnya kan dari ini satu gorilanya udah mencair, terus tinggal itu airnya doang, jadi kayak dikasih caption gitu. I will tell you that you must be careful of. Hilang. Itu ya bagus. Meme bagus. Gitu. Aduh. Jadi tadi apa, Pur? Enggak. Nyambung lagi maksudnya kayak makanya syarat puasa itu, dan mungkin ibadah kali ya, bukan cuma puasa secara keseluruhan, itu adalah salah satu syaratnya adalah punya akal. Mengapa harus punya akal? Karena kita harus bisa berpikir gitu. Oke. Berarti emang hal yang sangat apa namanya, esensial, fundamental sangat dasar sekali. Dasarnya adalah Sekolah mikir karena di sekolah dasar kita mikir dulu. Tapi di sekolah itu sebenarnya selain kita harus berakal atau berpikir gitu, lebih kepada gimana caranya lu nahan ego atau belajar memahami ego. Tadi kan ada apa, ego, betul. super ego tuh. Karena ego itu kan bebas. Yang bisa membatasi kebebasan ego adalah ego orang lain. Makanya ada yang namanya kan norma atau normalnya itu kayak gitu. Itu benar karena anak kecil itu belum memperhatikan yang namanya aturan. Mereka tuh belum melihat super ego. Mereka tuh masih tahapnya tuh id sama ego doang gitu. Jadi mereka lebih ke memperhatikan diri sendiri gitu kan. Jarang anak kecil yang udah aware sama
sekitarnya. Nah, memang Iya, ketika iya. di sekolah ini, ketika mereka mulai berinteraksi sama orang, lingkungan yang bukan keluarga yang pasti akan mengutamakan mereka gitu kan ya. Disitulah mereka mulai belajar, oh iya ada orang-orang lain selain aku. Nah mereka baru aware dengan dunia luar ini. Maka jadinya mereka lengkap tuh ego super egonya di situ. Makanya orang belajar mengatur egonya tuh di sekolah ya seperti itu. Di Nah, lingkungan yang terkontrol. berarti pembuatan si IC itu ya berarti ya. Hah? IC no se kan it super ego IC no se ya pokoknya Ese. ya Rokok. yes Rokok banci. ya Oh. yes gitu kan ya berarti emang bentuknya emang dari dulu gitu. Iya, Dan harus dari dulu. betapa pentingnya kita sebagai makhluk sosial untuk bersosialisasi bukan karena ya itu kan Iya. untuk membentuk diri sendiri juga jadinya kan, Kan ya. kita adalah makhluk sosial. Kalau aspek sosialnya dihilangkan, makhluk. Iya. Makhluk, betul. Di hutan juga banyak makhluk. Oh banyak. Nggak usah bersekolah, mereka makan aja karena survival insting kan. Betul, Di betul. it tadi ada insting gitu. Tinggal nah kalau di hutan kan insting ego. Betul. Ya betul. gua pengennya beranak dengan yang lain gitu kan. Iya. Terserah gitu. Tapi kan begitu masuk ke ke manusia, ke komunitas yang Berakal namanya pikiran, masyarakat ya. ini berakal pikiran, punya norma, punya aturan segala aturan macam sendiri ya. Ada super ego yang harus diperhatikan juga gitu. Jadi yang bermaafan ingin sendiri mengetahui dan menerima bahwa kita tidak sendiri. Iya. Ego kita terbatasi dengan ego orang lain. Oke. Betul. Berarti Tapi kayaknya sih ya untuk orang yang bermaafan dengan diri sendiri ini justru yang lebih sulit itu adalah yang paling sulit untuk bermaafan dengan diri sendiri ini justru orang yang tidak memperhatikan dirinya sendiri. Jadi Waduh. mereka yang terlalu memperhatikan lingkungan sekitar, culture. Nah itu tuh justru yang paling susah memaafkan diri sendiri nggak sih? iya sih karena terlalu mungkin apa sih yang ngelihat di luar tuh aduh gimana ya kalau misalkan dipersif orang lain itu sebagai apa ya gue itu Iya. gimana ya kalau misalkan sama ini aduh masih mau berteman gak sih atau gimana mungkin agak ada ketakutan mungkin yang seperti itu kali ya. Takutan, keraguan, atau ya kan ada orang yang kayak aduh aku sama sekali nggak mau dibenci orang lain atau bermusuhan kayak gitu tuh. Tapi kalau pada akhirnya membebani diri sendiri, bagaimana caranya kamu bisa memaafkan diri sendiri dengan keputusan kamu seperti itu begitu? Iya. Cek Discord. Yoi. Gue mengirim sesuatu. Iya benar. Waduh, Iya sudah ditunggu. apa nih? Tapi kudu dijadiin transparan dulu. Bisa gampang. Tuh, oke. Oke ya. Jadi tadi ya. Ini buat yang kedua ketiga sama ini aja lah. Biar runut gitu loh. Iya. Ya, gampang nanti pas udah. Pani. Hah? Pani. Ya gak apa-apa biar tetap sembako Hal aja. Hal menarik. Iya. Nah, oke. Jadi tadi kita kembali ke apa? Bermaafan dengan diri sendiri ya. Tapi pur har terberato itu Itu. Ke harus berat tuh. Ada Dalam tuh. hidup dalam hidup Itu nani ga lu parah lu apa? niga Lu yang ngomong ya bukan gua. lalu tadi ngomongin begitu Nani ka? gitu. niga Lu. Astaga. Nggak boleh. Aku kira ini channel family friendly. Iya, Enggak lu. juga sih, dari kemarin juga politisi datang terus. Iya, maaf. Ya, oke. Ini family friendly beda aja Beda family-nya. Beda aja. family aja. ya. Iya, gitu. Oke, kenapa kita ngobrolnya masalah yang serius dengan Mbak Pur? Karena sebenarnya kita ada dalam segmen Deng. Depan azan maghrib. Depan azan maghrib. Enggak nih. Pas banget ya tapi di jilbab. Bagus jilbabnya. Wah, cantik banget. Oke, gua nggak bisa mencet kalau gua ini. Nah, Coba
Sobat Mapur ya. Bagus banget ini logonya, dari tadi tuh sibuk bikin logo gitu. Iya. Keren banget. Iya. Sumpah baru kepikiran. Aduh. Oh iya gitu, kenapa nggak? Oh iya. Oke. Langsung dah. dikerjain lagi gila. Sangat Mantap, gercep. Express. Express. Keren banget. Ini boleh ya nanti yang pada nonton ini langsung nih Prims Mas Atra gitu. Nggak usah. Langsung diterima kasihkan saja. Ntar kan Print akan jadi reguleran tempat kita. Wih. Wah, Kita tarik streamingnya di sini aja. Lah, wah, kok gitu? Enggak gitu. Terus Atra jadi perusahaan gitu kan? Oh gitu. Enggak gitu ya. Oh iya nggak boleh. Terus abis itu gimana mengelola perusahaannya bagaimana? Enggak boleh. Iya nggak boleh. Persuratannya masih belum. Oh iya persyaratan belum. Kita itu harus bikin persuratan dulu. Iya Tadi kan ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya. RT, RW, Betul. pajak, pajakan, OJK linggis gitu. cek linggis. Maaf Om. Maaf Om. Ya, pokoknya yang kayak gitu lah. Nah, Oke. ya, Ya, jadi jangan ditanya kelanjutannya gimana ya Pur ya. siap. Iya siap. Kita tuh pikirannya sama. Siap. Siap salah. Nggak boleh diomongin aja. Siap salah. Itu ya. Oke. Siap Yuk, salah. Mari kita lanjut lagi ke topik kita bermanfaat dengan Diri sendiri. diri sendiri. Ya. Jadi ini tuh udah kita bahas soal tadi yang apa? Ego, super ego ya gitu ya. Kalau dari ini pertanyaan apa ya? Lebih ke pengen tahu aja sih ya. Ini kalau di antara yang tiga ini kan di manusia itu terus berkembang pastinya kan. Jadi dia tuh selalu nambah umur pasti Nyambung ada lah, gitu, pasti. nyambung lagi gitu. Tapi ada nggak sih kayak saat-saat udah benar-benar kayak ya udah paten gitu, udah tiga ini tuh udah kayak udah nggak ganti lagi gitu, kayak ya udahlah gitu, udah batu lah mungkin bilangnya Udah gitu. batuk ya. Apakah Jadi ada nggak apa ya? sih, gitu? Tidak mau berubah. Berpikir bahwa aku ini ya udah aku apa adanya, kalau kalian nggak mau terima itu urusan kalian, bukan urusan gue yang harus berubah. Iya, Padahal ya, itu. Dia tuh sebenarnya ada chance buat berubah gitu, tapi dia tidak mau melakukan itu gitu. Mungkin yang kayak gitu kali. Kalau itu mungkin lebih nyambung ke itu mah urusan personality kali ya, urusan Oh. kepribadian orang. Karena orang kan semua orang dilahirkan bahkan dari lahir tuh udah punya kayak bibit-bibit personality yang tentu saja dipengaruhi juga sama mereka dibesarkannya gimana gitu. Mungkin orang-orang kayak gitu tuh udah, nah ini nih orang-orang yang sulit memaafkan diri sendiri tuh. Karena orang tuh kadang mikir memaafkan diri sendiri tuh cuman sekedar kayak wah kemarin aku pernah bikin salah sama A, aku merasa nggak enak nih, aku tapi si A tuh udah maafin, ya udah aku yang harus memaafkan diri sendiri daripada nggak enak terus gitu kan. Bisa orang memaafkan diri sendiri tuh ke situ mindsetnya. Tapi sebenarnya ada kalanya kita memaafkan diri sendiri tuh tadi ya, kita tuh udah ngeliat gua mah emang orangnya ginilah, emang pemarah misalnya, gue nggak bakal bisa berubah lah, gue udah seumur hidup gue sekian puluh tahun hidup emang pemarah gue tuh gitu. Itu tuh sebenarnya berarti mereka tuh belum Gue ini nama ini. Pantesan kaget gue geser sedikit. Maaf. Lanjut pur. kasihan banget. Skit. Gimik Gini. Nggak gimmick, plesetnya beneran. Oh, kirain gue. Soalnya Dedep kan kursinya ada pegangan tangannya kan, Oh, ada gitu. armrestnya. Gue kan nggak ada, gue tuh megang ke meja yang tinggi ini, tuh kan. Satunya di armrestnya Dedep yang bagian belakang. Terus Oh, gue gitu. geser Terus ini dia geser, jatuh. Jadi tadi Oh, kan gue gitu. 90 derajat gini nih. Ya udah gue tumpuannya ke sini dong. 90 Aduh, derajat iya, diginiin betul. Gitu. Oh. Ya lanjut pur, maaf. Malah jadi belajar fisika, maaf. Malah intermezzo. Lanjut. intermezzo ya begitu. Jadi ada orang-orang yang kayak udah gue memang pemarah nggak bisa berubah, dari dulu juga gue udah berusaha berubah susah, pada akhirnya gue marah-marah lagi, ya udah emang nggak bisa aja gitu. Itu sebenarnya adalah pertanda bahwa dia tuh justru nggak memaafkan diri sendiri. Orang mikir kayak berarti dia udah self acceptance banget gitu kan. Sebenarnya tuh enggak, itu dia tuh berarti dia tuh punya sesuatu yang belum selesai sama diri sendiri dan dia nggak merasa mampu ubah. Itu artinya dia nggak memaafkan diri sendiri itu gitu kan. Oh iya, gue dulu waktu awal-awal di Binus ya. Iya. Bunis. Gue tadi mau ngomong Bunis, kenapa Gila, nyebutnya Binus? bawa Gila. instansi. Bawa instansi. Tapi beneran gue pernah di situ gitu. Gue nggak memaafkan sama diri sendiri. Gue pengennya cuman ya udah gue akan push gitu kan di situ terus, mau kalian semua ngomong apa bodoh amat, ini gue gitu.
ya ternyata jelek juga ya, gitu kan. Iya, betul. Tidak mau mendengarkan orang lain yang kan kalau katanya di pepatah Jepang tuh kan kita ada 4 topeng tuh, topeng yang kita tahu, orang lihat, topeng aslinya kita, dan 1 topeng yang tidak ada yang bisa tahu gitu kan. Kan yang bisa ngelihat kita itu siapa kan most likely orang lain gitu kan. Betul. Nah, kita nggak mau nerima yang itu gitu. Gua sih waktu itu posisinya, terus ya gitulah. Ya, mungkin ada juga mungkin orang-orang lain yang punya pengalaman begitu, kayak mereka tuh udah yakin mereka tuh orangnya gini, tapi misalnya nih ketika kalian sudah berubah terus kalian melihat kembali ke belakang pasti mikir, benar juga ya, gue tuh sebenarnya bisa berubah. Berarti pada saat itu yang nge-stop gue apa ya, apalagi selain diri sendiri gitu kan. Iya. Jadi memang maafkan diri sendiri itu bertujuan untuk membuat diri kita semakin lebih baik gitu ya. Betul. Untuk kita bisa berubah juga ya harus memaafkan diri sendiri gitu. Jadi ego kita juga kadang terhalangi sama ego kita yang lain. Betul. Oh double. Ya kan 2. Iya, 2 kepribadian kan. Iya, 1 double, 1 kabur. Iya. Terus kamu siapa? Aku Itar. Oh Itar. Hah? Itar. Ya itu yang suka jadi listing. Nah itu. Ya. Maaf. Apa nih? Enggak, oke. Mari lanjut. Ya. Parah emang nih Samsudin. Kayak begitu. Maaf. Ya, biasalah. Oke. Ya, jadi bermaafan dengan diri sendiri. Berarti itu yang kayak tadi itu emang sebaiknya ya kalau misalkan kayak tadi udah aduh, ini ada tanda petiknya mungkin kayak jati diri sudah saya temukan nih, mungkin saya ini orang yang begini, aduh gua nggak bisa berubah lagi. Itu berarti memang lebih ke butuh dibantu untuk itunya kan. Tapi gimana ya caranya? Buka mata susah sih, karena memang pada akhirnya kalau seperti ini kembali ke diri sendiri, kan bermaafannya dengan diri sendiri. Mau seluruh dunia sudah memaafkan pun ya, kalau dia sendiri sebagai diri sendiri nggak bisa melihat ke diri sendiri untuk memaafkan, ya nggak ada lagi yang bisa ngapain gitu. Susah sih, memang Susah. kembali lagi kepada masing-masing. Yang kita bisa bantu sebagai orang di sekitarnya adalah hanya membantu membukakan mata saja sebisa mungkin. Jadi memang ya kenapa aku ngambil topik ini buat hari ini gitu kan, karena kan berpuasa bulan Ramadan tujuannya untuk hari kemenangan, yaitu saling bermaafan gitu kan. Banyakin kita bermaafan itu hanya kepada warga, teman, maksudnya pihak eksternal lah gitu kan, yang mana kita nggak tahu dalam hati mereka beneran maafin atau sekedar hehehe gitu doang loh. Betul. Nah, tapi yang ternyata yang lebih susah dan jarang banget bisa dilakuin adalah bermaafan dengan diri sendiri. membantu orang membuka matanya. Bukan lu deh. Gak usah. Susah ya. Maaf. Kebiasaan di kiri kanan bukan atas bawah. Iya maaf. Ya. Kalau atas bawah lu jadi lizard anjir, matanya begini. Ya kan kalau atas bawah gini, kalau kiri kanan kan gini. gini loh. Nah. Kalau atas bawah kan gini, kalau kiri kanan kan jadi gini. Oh iya benar. Oke. Yuk mari lanjut. Iya, jadi ya itu yang lebih susah itu ini nih, sahabat. Bermaafan dengan diri sendiri. Karena kita terbiasa ngasih makan ego nggak sih, Pur? Betul. Aku merasa memang ibadah pun ya agama tentu saja dalam puasa dan Islam juga, cuman kayak dalam agama apapun gitu ya. Kita ketika kita beribadah dan berdoa kepada Tuhan itu sebenarnya adalah proses membantu proses kita memaafkan diri sendiri, harusnya ya kataku. Karena ketika tadi seperti yang aku bilang, kalau diri sendiri yang bisa maafin siapa sih selain kita sendiri. Tapi ketika kita berdialog dengan Tuhan, kurang lebih kita sebenarnya seakan berdialog dengan diri sendiri juga gitu kan. Karena yang ngobrol cuma kita dengan Tuhan atau deity apapun yang kamu sembah, nggak ada lagi yang tahu gitu. Iya. Proses itu harusnya memang proses dimana kamu mengakui kesalahan kamu sendiri itu sambil memaafkan diri sendiri. Nah, kalau ada di kalau di Muslim itu ada namanya taubatan nasuha deh. Apa tuh? Lo misalkan melakukan kesalahan nih, let's say lo zina gitu, atau gathering buffalo gitu kan. Iya, Kumpul kebo. Iya, Terus lo gathering buffalo.
ya Baru kan sadar. mengumpulkan gitu pengepul. Gathering buffalo kan Ya abis Mengumpulkan dikumpulin kebo, iya. dijualnya nanti di scalper gitu. di scalper. Ya jadinya Langsung bulk gitu ya dijual. langsung jualnya kan harganya udah naik baru nih. Weh ini susah kebo ya, ini gua ada kebo banyak gitu kan. Ya, Betul. terus banyak orang yang melakukan itu. Apa misalnya saya lu melakukan itu gitu kan. Dan lu berjanji lu melakukan ritual sholat gitu kan. Berjanji sebenar-benarnya dari dalam hati lu nggak akan mau ngelakuin gathering buffalo lagi gitu. Nah itu ya nggak tahu ya, masalah diterima apa enggak itu kan urusan hak prerogatifnya Allah. Iya betul. Tapi lu dari situ aja sudah mulai acceptance bahwa lu juga punya salah. Betul. Dan lu Saat kamu mohon ampun ke, kita bilang bahwa ke Tuhan, ke Allah, ke deitri yang kamu apapun suka yang itu lu punya sembah posisi gitu. yang lebih tinggi itu, tentu saja kamu juga di situ seperti sedang meminta maaf ke diri sendiri juga rasanya. Harusnya gitu ya. Harusnya ya. Cuman banyak yang Esensinya ibadah. ya Kan esensinya gitu kan, sebaiknya gitu. Ya. makanya ada yang titik paling susah dicapai pada waktu ibadah itu adalah khusyuk. Khusyuk itu lu tidak terganggu di sekeliling lu. Oh iya. Mau iya. katakan gue lagi sholat nih, set Iya. di sebelah lu banget, lu udah bawa pisau mau menghunus gue gitu kan, set gue kalau khusyuk ya diem aja, Oh. mau gue mati apa enggak urusan belakang. Iya. Walaupun sebenarnya kalau misalnya memang kelihatannya akan mati, boleh kok putus sholat untuk menghindar kalau itu. Tapi Nggak, kalau misalnya tidak ini. akan bikin mati ya udah. Maksudnya case-nya lu tidak sadar gitu. Maksudnya kan Tidak sadar. ada orang-orang yang bisa ngerasain hawa orang lain gitu kan. Kayaknya ada orang di belakang nih gitu kan. Biarin lah gitu. Oh iya. Kayak gitu-gitulah. Aha. Gitu. Khususnya di situ. Oke. Oh berarti itu ya. Nah, baru tahu untuk arti dari khusyuk. Sekarang tahu ya. Sekarang tahu. Tujuan ingat. Tujuannya ingat. Nah akal lagi ke gua. Lo login aja lo. Lo kan Enggak, tujuannya ingat. Islam itu adalah rahmatan lil alamin, memberi rahmat di sekitar gitu. Iya. Berdamailah apapun agama lu ya, itu urusan agama lu ya. Ya, Kalau di Muslim kan tujuan esensi utamanya kan itu gitu. Iya. Jadi kalau lu mau memeluk Islam apa enggak ya urusan lu aja, kita mau nyebarin kebaikan aja. Iya, Gitu. boleh. Apa? Dipeluk Nggak nih? mau. Oh enggak, ya udah. Ya, katanya nggak boleh dipeluk. Udah nggak boleh makan sapi, Oh iya. makanya jangan berantem. Makanya soalnya no beef sama yang lain Iya. kan, emang. No beef. Iya kan, Buddha, Hindu sih kebanyakan. Gue bingung dulu, katanya lu ada beef sama gue. Enggak Gue belum pernah nraktir lu stick anjir. Makanya gue dulu sama anak Jakarta, lu ada beef sama gue. Kita belum pernah makan stick bareng cu. Lu ada beef sama gua? Enggak bawa gua. Tergantung beef apa ya. Tergantung yang apa, sirloin, Apakah beef tenderloin. rendang? Beef rendang. Gue baru baca, gue baru nonton kasus tuh di Riau ada Ada apa tuh? apa something Delphi namanya. Dia mengubah temannya menjadi rendang. Hah? Ya bapaknya Kanibal. dukun, terus menyuruh si Delphi ini mempersembahkan 7 alat kelamin laki-laki, anak kecil laki-laki gitu. Oke. Terus dia ya itulah namanya pembunuh ya. Oke. Ya terus ada yang mengetahui, ada yang cepu. Terus dia nggak senang sama temannya ini, ya temannya dijadiin rendang terus bagi-bagi ya. Basically Sumanto cuman Oke. Oh iya. di Facebook. Cukup ini ya, horrifying gitu. Ya, oke. Ya. Sudah waktunya. Jadi kita karena tidak bisa melihat sekarang itu jam berapa, digantikan oleh dua yang akan dibacakan pada stream terpisah. Kalau nggak ada kita tidak ada stream ya. Gitu aja. Ya gitu aja. Diusahakan. Aduh. Ya, Kaget gue. maaf. Reaksinya gitu. Soalnya udah. Coba deh. Coba. Maaf ya. Aduh, saya sampai kelihatan kan jadinya tuh.
Aduh kelihatan ya. Aku supportif jadi ketawa. Oh iya. Oh jadi sebenarnya Makasih. kita tuh tidak lucu gitu Pur. Lucu. Misalnya gitu, aku sportif jadi ketawa. Oh berarti kalau lu nggak nggak sebenarnya biasa aja, Sudah biasa aja nggak ketawa gitu kan? Iya. Oh gitu. Gak. Enggak. Apa receh aja. Sudah apresiasi gitu. Appreciation. Appreciation. Enggak appreciation kimochi yo Cancel tuh gitu. ya. Beda lagi. Yang gua malah lagu bola. Ya, appreciation And celebration. Celebration. ya kan yang gitu. Na 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 na. Ayo mama, jangan cuma salah beta. Dia tahu. Loh. Dia tahu. Loh, Dong. lagu itulah Lagu apa ya? lagu Lagu wajib daerah itu. lagu Oh. daerah ya. Enggak, gua lupa jujur. Na 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 na. Aku hafal gara-gara pas SD disuruh ada pelajaran kesenian disuruh nyanyi lagu daerah, aku nyanyi lagu itu. Wah itu Lupa daerah mana ya? Rambonan. ya Oh, daerah iya, Ambon daerah. ya. Soalnya yang pakai beta itu di daerah timur ya, Oh iya betul. daerah ketimuran. Soalnya kalau gua mikir lirik lagu itu atau nada gimana pasti akan bergeser ke si Nyonana jampa dede, mari rapat kemari ye. Jangan takut beta cuma polose. Tahu gak sih? Apaan itu? Ada Lagu itu ini. dulu sering dibawain nama Glenn Fredly. Oh Hei rame-rame, mari katong berdansa rame-rame. Itu loh. Aku nggak tahu lagunya. nanti kalau gitu Nanti aku share lah. nanti lah di share gampang. Oke kalau gitu ini karena kita sudah dekat-dekat juga nih, karena kita tidak bisa melihat waktunya juga dan tapi kita jadinya melihat. Tapi ada waktu azan maghrib nih cu. Ya kan siapa tahu kalau di sana udah mirip-mirip kan, nggak tahu Iya. udah atau belum sih, tapi Harusnya sudah. harusnya belum kan. Iyalah, satu oke jam lah. belum, nggak apa-apa, tapi bisa lah ditunggu dengan sedikit lagi. Kali ini gue tidak azan. Iya, kalau misalkan kita masukin azan terus tiba-tiba salah waktu kan menyebarkan ke Sesatan. sesatan Betul, jadinya. betul. Lebih baik nanti ditunggu saja nanti gimana untuk waktu azan maghrib di daerah masing-masing. Tapi kalau yang di Jakarta pada tanggal 30 Maret itu jam segini ya 18.02 gitu. Nanti dilihat-lihat aja apakah daerahmu juga apakah sama atau beda gitu. Karena kadang-kadang ada yang beda juga gitu. Ya, jadi itulah bermaafan. Belum. Belum, masih ada sisa 2 menit lagi. Purin, Ya, apa tuh? Nah. ada pesan nggak buat yang belum bisa bermaafan dengan sendiri atau ingin bermaafan dengan diri sendiri? Pesannya? Bingung juga ya. Kasih pesan gitu. Pesan dariku karena kita tidak tahu ya apa yang kita butuhkan, karena orang prosesnya beda seperti yang tadi aku bilang. Kita nggak tahu kamu butuhnya apa, tapi kalau misalnya kamu merasa butuh memaafkan diri sendiri, langkah pertama memang ambil waktu untuk meluangkan waktu untuk berdialog dengan diri sendiri. Refleksi. Jadi berpikir mengenai pengalaman dan diri sendiri, nge-review diri sendiri lah, evaluasi diri sendiri itu memang Ya evaluasi. harus diluangkan gitu. Berarti pentingnya refleksi diri. Refleksi. diri, Lebih ke betul. kita nggak berkaca as in secara literal. Wah ganteng banget gue kan. Iya, bukan gitu ya. Bang, durasi bang. Iya nggak apa-apa. Tapi kan lebih ke kita berkaca pada hal di dalamnya kan, kayak Iya, betul. wah otak gue ganteng nih. Bang, Oh, iya, durasi bang, lebih Oh durasi ya bang. maaf. Ya Lagi, kayak lagi. misalkan apa gitu, Hmm. apa kekurangan, apa kelebihan, apa SPOK-nya, apa SWOT-nya lah mungkin. Yang harus mampu menghadapi kesalahan itu. Apa yang kamu tidak bisa maafkan itu kamu harus bisa menghadapi setidaknya dalam pikiran kamu sendiri dulu, pelan-pelan. betul karena memang yang di dalam diri soal tentang diri sendiri itu agak susah dan butuh step by step. Nggak bisa langsung dalam satu malam mengubah diri gitu. Betul. Aku adalah orang yang tidak bisa tidur. Dalam satu hari tiba-tiba aku adalah tukang tidur. Bang, durasi bang. Bisa sih, tapi ya begitulah. Oke. Ya kalau gitu terima kasih Mbak Pur ya sudah datang di sini
Terima kasih juga kepada sobat-sobat Devlin yang sudah menonton Menonton. juga di sini. Ya, seperti yang sudah tertera di sini, doa akan dibacakan pada stream yang terpisah. Jadi, jikalau ada yang memberikan dukungan, terima kasih banyak. Semoga rezekinya bisa kembali kepada kalian berkali-kali lipatnya. Kamsa. Kamsahamnida dan sampai jumpa di video atau stream Si sore berikutnya. ya CG sore yang berikutnya. Dan ada Dadah. video stream lainnya juga. Dadah. Dadah, selamat berbuka. Mungkin. Saat kedua mata terbangun terbuka, matahari bahkan belum datang, dan bulan menyapa, lepaslah dahaga, walaupun belum juga ku pulang. Satu rumah yang aku rindukan, satu akhir penuh kesucian, satu tawa yang berbunga, satu syair tak ku lupa, satu pesanku menjelang senja. Satu pesanku menjelang senja. Satu tawa yang berbunga, satu syair tak ku lupa, 'Lupa, 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 '